Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sekutu, Suara Kelam Masa Lalu. Cerita ini ditulis oleh Choir Tipping, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekutu, Suara Kelam Masa Lalu. Tumben pagi sekali Teh Lasmi. Sekalian nganterin dulu Pak Gali. Nah itu datang. Tahan, jangan bicara. Pokoknya ketika Teh Lasmi ngomong kamu langsung pergi. Bawaan kamu di mana? Di depan Pak. Nanti Budi juga yang jemput. Dendi. Iya Pak. Sudah pada sibuk aja pagi-pagi. Sehat gak Ma Indra? Aduh Teh, maaf. Ini masih banyak sabun di tangan. Tuh Teh Lasmi, mumpung ada Indra. Sudah Teteh bilang di depan barusan. Sana, mumpung masih pagi Indra. Mending sekarang aja. Lagian ini bisa sama saya. Di sana pulang. Lagian kerja cuci piring aja gak bisa. Terlihat Teh Lasmi dan Dewi sangat kaget dengan aku yang tiba-tiba marah karena hanya ingin Indra cepat pergi. Hanya itu salah satu cara yang bisa aku lakukan. Apalagi dari tadi di dalam hati hafalan amalan sudah benar-benar aku baca. Dan anehnya bisa hafal begitu saja. Baik Pak, maaf Teh. Indra. Sudah sana pergi. Apa kamu tidak dengar? Hah? Gami, kamu ini tumben marah-marah. Indra langsung berjalan dengan cepat, apalagi tangannya sudah memegangi pinggang. Hebat, hebat. Ayo Dewi, Teteh gak banyak waktu. Tangan Teh Lasmi yang dari tadi mengepal aku lihat perlahan terbuka sambil berbalik badan. Tangan Teh Lasmi melepaskan butiran putih seperti tepung putih jatuh sedikit ke lantai. Benar Teh Lasmi. Dewi terdengar pamit pergi bersama Teh Lasmi sementara aku mengatur nafas. Emosiku sudah benar-benar memuncak, apalagi sangat marah dengan hal yang sudah dilakukan Dendi. Kunci. Aku buka sekarang. Aku tiba-tiba kepikiran hal yang dilarang itu sambil berjalan dengan cepat ke kamar, mengambil kunci yang kemarin diberikan Mang Idim. Setelah sampai di dapur, aku memasukkan kunci tua itu ke dalam lubang. Susah sekali, namun bergerak perlahan. Penasaran, memangnya kenapa pintu ini? Sekuat tenaga aku putar walaupun ada dua kemungkinan. Bisa kuncinya yang terpatah di dalam atau pintu tua ini terbuka. Perlahan pintu tua dapur terbuka, namun dengan tiba-tiba teriakan di dalam gudang terdengar sangat jelas. Benar-benar kencang sama dengan teriakan Teh Dian kemarin malam. Suara benda-benda berjatuhan dengan keras mengikuti suara itu. Astagfirullah. Aku berjalan ke arah gudang. Buka. Tolong buka. Gama, mundur. Kakek. Biarkan, mundur cepat. Kakek, apa yang terjadi? Ini padahal lihat, masih pagi, baru jam 7 pagi, Kek. Kenapa sudah ada di sini? Untung tidak telat. Jangan lagi membuka pintu itu kuncinya bukan sekedar ini. Kek, aku belum paham kenapa kakek ada di sini. Semalam Idim dan si Budi ke rumah kakek menjemput kakek karena ternyata sangat cepat sekali waktunya. Apalagi Kilang Samana sudah ada di sini semalam. Pertanda datang, kakek tidak mau kamu bergerak gegabah. Kakek diantar oleh Idim dan Budi menjemput Indra karena semalam Indra disuruh Idim untuk berkata seperti semalam pada kamu, Gam. Umi sudah sakit dari kemarin semenjak kamu pindah ke sini.
Kiriman dari Suganda sudah bekerja. Muntah darah, nyawanya di ujung batas. Aku benar-benar kaget. Badanku yang sebenarnya belum terlalu normal malah kembali semakin lemas. Ingat, ini resiko, Gama. Untungnya secepat ini. Tolak tawaran Gali. Jangan pernah berhutang apapun, apalagi berhutang budi. Tapi Indra barusan selamat kan, kek? Telat sedikit lewat, bukan masalah pisaunya, tapi orang yang melakukannya pagi tadi sudah kerasukan nenek tua suruhan. Itu masih kroconya, Gam. Baik, kek. Apa yang seharusnya Gama lakukan sekarang? Gama sudah bingung. Ini bukan sekedar kutukan, kek, atas persekutuan Teh Lasmi. Ini sudah saling berkaitan, bahkan seperti ikatan. Lepaskan ikatan kutukan itu, Gam. Walaupun kemungkinan besarnya mertua dan kakak dari istri kamu sendiri taruhannya. Atau kamu mau melepaskan nyawa Umi kamu sendiri? Kek, sudah, biarkan dia ingin kamu masuk, kemudian mati di dalam. kek, beritahu Gama. Gama harus gimana sekarang? Hasil dari istikharah kakek sama dengan hasil penglihatan Idim. Bukit Sasar Tanah Berem. Aku masih belum paham apa yang dikatakan kakek pagi ini. Apalagi suara pintu gudang yang seperti dipukul dengan keras kembali terdengar. Kamu sudah terikat dengan Dewi sebagai suaminya, yang artinya badan dan darah kamu sudah terikat juga dengan Halimun Dewi, anak bungsu Suganda. Datang ke Bukit Sasar itu, putuskan ikatan itu. Ternyata selama ini bukan hanya Nana saja, Gam. Nanti juga kamu tahu siapa saja tumbalnya. Kek, di mana Bukit Sasar itu? Tenang, sebentar lagi Dewi datang. Kakek akan izin memberitahu keadaan Umi di rumah. Kamu pulang minta restu pada Umi untuk pergi ke Bukit Sasar itu. Tanpa sepengetahuan Dewi, tapi ingat, Lasmi bukan orang biasa. Akan menggunakan tumbal untuk menghalangi ikatan itu tetap berlanjut. Manusia lagi, kek? Apa binatang? Jangankan binatang, Lasmi anaknya sendiri pun digunakan untuk hal itu, Gam. Lasmi sudah jadi binatang, setengah jiwanya sudah bersama iblis dari Bukit Sasar itu. Di mana, kek, bukit itu? Tidak ada yang benar-benar tahu lokasinya, tapi jika sudah sampai Bukit Sasar itu, akan menjadi tanah merah yang luas. Ada satu pohon besar, dari situlah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan manusia normal, menuju persekutuan abadi dengan iblis. Aku hanya mengangguk saja dengan perasaan dan detak jantung yang semakin tidak tenang. Anak yang wajahnya hancur sudah kamu lihat belum? Itu Nana. Jasadnya dikubur di sana. Kakek perlahan menunjuk ke arah pohon besar di belakang, sementara aku ingat betul. Malah Dewi bilang jasadnya Kania Isyana dikubur di kampung halaman 5 tahun silam. Kenapa jadi melamun, Gam? Apa sudah curiga juga ketika menyiramkan air ke dekat pohon di belakang? Aku hanya menganggukkan kepala saja, apalagi malam kemarin batu-batu yang ada di dekat pohon seperti pertanda bahwa itu adalah sebuah kuburan. Jasadnya memang dibawa ke kampung halaman dikuburkan, tapi arwahnya dipersembahkan. Kesepakatan itu memang tidak pernah masuk akal oleh kita manusia, Gam. Tapi buktinya ada dan terjadi. Tiba-tiba kucing hitamnya sekarang menjadi pincang sejak kejadian subuh tadi sudah berjalan mendekat. Anehnya muncul dari samping halaman rumah, bukan dari dalam rumah.
Kakek Dudui hanya tersenyum. Sebuah senyumnya aku ingat adalah senyuman kebahagiaan dari raut wajah kakek. Kucing hitam yang berjalan perlahan tiba-tiba berlari ke arahku, terdiam di sebelah kaki kanan. Aku masih tidak paham kayak soal jasad dan arwahnya Nana itu. Nanti juga paham, Gam. Pak, tumben mobilnya tidak ada, tapi Pak Gamannya masih ada nih. Ini ada kakek dari kampung Pak Galuh, lagi berkunjung, Pak. Dian gimana? Udah mendingan? Lumayan, Pak, tapi ini masih lemes saja. Mau bilang makasih sama Indra tapi kamarnya masih terkunci. Dicari juga di belakang tidak ada. Iya, tinggal Dendi aja yang biasanya bareng sama Hendra ini belum keluar kamar. Pada nggak ke kampus kayaknya. Hendra pagi banget tadi ke kamar aku, Pak. Dendi aja yang belum pergi. Oh iya, tidak apa-apa. Silakan Pak Galuh, Teh Dian. Kalau mau langsung ke dokter, benar mending dicek dulu kondisinya. Teh Dian dan Pak Galuh langsung pamit sambil bersalaman kembali pada kakek. Sementara kucing hitam masih saja memperhatikan semua gerakanku. Idim bilang nama Dendi itu adiknya Gali. Cuma tega saja rasanya demi kepentingan dunia sampai saudaranya sendiri dikendalikan seperti itu. Kasihan Indra, kek. Tapi sekarang siapa yang jaga Umi, kek? Anehnya terasa sangat sakit dadaku dan langsung teringat pada Umi. Bahkan saking sakitnya aku langsung memegang dada. Babah saja sama Nandang yang gak sekolah. Berguna sekali, untung dia bisa motor. Jadi keperluan apapun bisa sama Nandang. Mending siap-siap sana ke dalam. Bawa salin secukupnya aja biar nanti Dewi datang bisa langsung antar. Sakit, kek? Untung saja amalan itu kamu baca. Kalau tidak... Kakek menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Sudah hampir 1 jam lebih aku menunggu Dewi dan Telasmi pulang. Sementara tas berisikan salin, gelang gengge, dan kertas amalan tidak lupa aku bawa juga. Kakek menolak untuk menunggu di dalam. Bahkan sedari tadi kakek hanya diam saja. Beberapa kali aku melihat kakek melamun, ingin aku bertanya langsung. Namun sepertinya sedang memikirkan sesuatu sambil memangku kucing hitam. Handphonenya aku genggam, sudah berkali-kali telepon Dewi, namun sama sekali tidak ada jawaban. Begitu juga dengan pesan yang sudah banyak aku kirim. Gelang gengge itu masukkan saja ke dalam saku celana sekarang. Aku tidak menjawab dan langsung mengeluarkannya dari dalam tas. Kucing hitam yang berada di pangkuan kakek langsung bergerak. Ketika gelang gengge aku keluarkan, kemudian dengan cepat aku masukkan ke dalam saku celana. Tidak menyangka kakek kira cerita buyut Rusdi akan berhenti di kakek. Tiba-tiba segala keputusan beberapa minggu ini sangat cepat, Gam. Pindah kamu cepat sekali. Kadang pencipta memang bukan hanya mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Gama penasaran, kek. Kalau buyut Rusdi memang benar sesuai cerita, apa dulu memang ada orang dengan kesaktian seperti itu? Gama bukan tidak percaya. Cuma setelah mengalami sendiri sikap Mang Idim, Budi, dan Indra, sepertinya membenarkan semua kisah buyut Rusdi. Ilmunya tidak tinggi, kekuatannya tidak terlalu sakti, tapi buyut Rusdi tahu kapan dan di mana semua titipan yang diberikan pencipta digunakan, Gam. Zaman itu orang tua zaman dulu jarang kosong. Aku hanya menganggukkan kepala saja, apalagi ucapan kakek barusan bukan pertama kali aku dengar. Tiba-tiba terdengar suara nada dering panggilan masuk ke dalam handphone yang aku simpan di atas meja. Halo, Wi. Gam, maaf baru nelpon balik. Kondisi Wawan kritis, untungnya Rina tidak terluka parah, luka-luka saja. Ini aku masih sama Teh Lasmi. Kenapa? Kok kata kamu dipesan ada kakek?
Bener Umi sakit? Iya Wi. Aku mau ajak kamu pulang tadinya, tapi kalau masih di rumah sakit tidak apa-apa. Aku naik kendaraan umum aja. Nanti sekalian saja kamu jenguk Umi, sekalian pulang ke rumah di kampung gimana? Kakek hanya tersenyum saja seperti sudah mendapatkan sesuatu dari lamunannya yang sedari tadi aku lihat. Kayaknya aku pulang malam Gam. Terus Teh Lasmi sama Pak Gali juga mau nginep. Besok masih ada urusan di kota. Gak apa-apa ya aku besok ke rumah Umi. Kakek Dudu yang memang bersebelahan denganku anehnya langsung tersenyum mendengarkan ucapan Dewi yang terdengarnya mungkin hanya pelan. Ya sudah, tidak apa-apa. Kunci aku simpen di bawah pot kedua dari ujung ya, di bawahnya. Maaf ya bilang sama kakek. Di situ juga penting, di rumah juga Umi penting juga. Udah tidak apa-apa Wi. Dewi memberitahu kronologis kecelakaan Wawan dan Rina malam kemarin yang cenderung tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kata Dewi, kecelakaan tunggal. Aneh Gam, boneka yang dibawa Rina gak ketemu. Ada di dalam gudang. Aku sangat kaget dengan perkataan kakek. Terus kata Rina, emang kemana boneka itu? Rina belum jelasin Gam. Aku juga gak berani buat tanya hal itu dulu. Ya udah ya. Ingat bawa handphone sama chargernya. Kasih kabar sama aku. Ayo, sudah terlalu siang. Aku segera mengunci pintu, menyimpan kunci pintu di tempat yang sudah aku beritahu pada Dewi. Kek, kunci dapur apa aku cabut dulu ya? Sudah, biarkan, nanti juga Lasmi paham dan sudah mengetahuinya. Kenapa kunci itu ada di situ? Percuma juga sejak kamu malam itu mengalami kejadian aneh di sini. Lasmi sudah tahu semuanya. Apa tidak berbahaya, Kek? Harusnya genderang itu sudah kamu sadari ketika malam pertama di rumah Suganda. Biarkan Meong Hideng di sini saja. Kakek menurunkan si Meong dalam pangkuannya. Aku dan kakek Dudui sudah berjalan keluar halaman rumah. 2 malam yang sudah cukup menyadarkan aku bahwa semuanya memang pernah terjadi di rumah ini. Apalagi sekarang di kampung Umi sedang sakit. Besar sekali rasa penyesalan yang sedang aku rasakan saat ini. Tidak apa-apa Kek, kita 2 kali naik angkutan umum. Sudah tidak apa-apa, lagian bekal kakek juga cukup. Semua sudah diperhitungkan oleh Idim. Kakek masih melihat ke arah samping halaman rumah karena aku dan kakek sedang berjalan di depan pagar besi rumah. Lihat ke sana. Kakek menepuk pinggangku. Aku seperti melihat anak kecil yang sedang bermain di halaman rumah. Tiba-tiba ada seorang ibu yang mendekat berjalan dari arah rumah. Langkahnya tergesa-gesa. Tiba-tiba aku ingat persis sekali dengan kejadian dalam mimpiku sebelum menikahi Dewi. Angkot Kang. Ayo Gam, sudah jelas. Kakek menarik lenganku sementara pandanganku masih ke rumah melihat raut wajah kesakitan anak kecil yang sedang dijambak paksa oleh ibu muda itu. Ayo Kang. Aku dan kakek sudah duduk bersebelahan di dalam angkot, beruntungnya kosong tanpa penumpang. Pandanganku lurus masih melihat ke arah rumah. Seorang nenek tua dari kejauhan keluar dari rumah. Ibu muda itu langsung menyerahkan anak kecil itu pada nenek tua itu. Setelah itu barulah keluar darah yang aku lihat dalam kaca rumah. Lalu aku berjalan mendekat ke rumah itu. Kemudian didatangi kucing hitam. Kenapa Kang? Kok kelihatannya dari tadi lihat rumah itu? Enggak apa-apa Pak. Enggak aneh kok Pak, rumah itu memang dari dulu serem. Untung di belakangnya ada kos-kosan saya tahu. Iya enggak Ji? Ya ilah, orang masih satu lingkungan. Kakek hanya menganggukkan kepalanya saja sambil menepuk pahaku perlahan, seperti memberikan sebuah kode. Memangnya kenapa Pak rumah itu? Rumah pelaku pesugihan itu Pak. Banyak kok warga kalau malam lewat pagar yang tadi Bapak lewat sama kakeknya itu. Lihat perempuan hancur wajahnya. Kadang anak kecil. Udah kosong sih rumahnya.
Di depan kepala supir hanya mengangguk saja, kepalanya menyetujui apa yang dikatakan Kenek. Apalagi mereka berdua tidak mengetahui bahwa aku dan Dewi yang mengisi rumah tersebut sekarang. Namun kakek memberikan sebuah kode kedipan mata yang aku pahami agar tidak memberitahu hal tersebut. Tak berselang lama, aku sudah berhenti di satu terminal kota, berganti satu lagi angkutan umum yang akan membawa aku dan kakek ke jalan utama menuju kampung halaman. Sepanjang perjalanan, wajah kecemasan kakek masih jelas aku lihat. Semoga tidak semakin parah kondisi Umi. Kapan kek aku harus pergi ke Bukit Sasar? Harusnya malam ini juga, Kam. Kirimannya bukan lagi barang, sudah sosok buta besar. Aku langsung diam, apalagi mulut kakek sudah menyebutkan satu sosok yang aku dengar dengan jelas. Andai kata gelang itu barusan tidak dimasukkan ke dalam saku ketika di rumah, mungkin kamu tidak bisa jelas melihat kejadian tadi sebelum menaiki angkot ini. Dalam sadarku yang sedang merasakan panas bercampur angin, karena angkot yang melaju cukup kencang, badanku terasa bergetar, pahaku yang hanya dipisahkan oleh kain celana merasakan dingin dari gelang gengge yang berada di saku celanaku. Itu hanya perantara, percaya tetap sama pencipta. Prinsipnya seperti itu. Ingatkan dalam hati kamu, ini titipan turun-temurun. Tapi kakek tidak mengerti kenapa cara hidup kamu harus berhadapan dengan masalah berat seperti ini. Ucapan terakhir kakek membuat hatiku cukup tersentuh, apalagi benar adanya. Keputusan dan hidup membawaku dalam keadaan seperti sekarang. Jalan yang sebenarnya cukup banyak keindahan yang bisa aku nikmati, kini hanya tentang rasa khawatir saja bersamaku. Walaupun di dekat kakek semuanya jauh merasa lebih tenang, aku berusaha terus memberikan kabar pada Dewi melalui pesan. Walaupun tanpa balasan sama sekali, anehnya aku sangat merasa cemas sekali. Sudah hampir 2 jam kurang selama perjalanan, aku sudah berjalan kaki dengan kakek menuju rumah Umi yang tidak akan lama lagi sampai. Nanti jangan dengerin ucapan Wicak, babak kamu pasti bikin sakit hati. Maksudnya kek? Baba percaya semuanya karena ulah kamu menikahi Dewi membuat Umi sakit. Tapi tidak seperti itu seharusnya. Kamu tahu juga gimana sifat Wicak. Jadi biarkan saja. Tujuan kamu minta doa tidak lebih. Ingat, jangan berantem. Bacakan amalan itu, Kam. Melihat semakin dekat halaman rumah, rasanya seperti sudah lama sekali pergi. Padahal masih hitungan jari aku meninggalkan rumah ini. Gerbang tua rumah sudah terbuka, terparkir juga satu motor. Sepertinya aku pernah melihat di samping motor tuaku yang sekarang jadi punya Nandang. Bagus, Idim sudah datang juga sesuai janji. Mang Idim maksudnya kek? Kakek tidak menjawab, namun yang aku dengar malah suara Umi muntah cukup keras sekali. Aku langsung menyimpan tas berisikan salin di atas mesin jahit. Umi! Aku langsung dibuat diam mematung, mulutku langsung bungkam. Apa yang aku lihat sekarang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Mulut Umi penuh dengan darah merah yang kental, sementara Baba sedang memegang kepala Umi agar terbangun. Mang Idim mengelap bagian mulut Umi. Silakan, Pak. Baba, Nandang dan Mang Idim langsung melihat ke arahku. Benar saja ucapan kakek, tatapan Baba kepadaku benar-benar kecewa. Mungkin selebihnya marah. Mang, aku mencium tangan Mang Idim. Mang Idim juga menundukkan kepalanya. Baba langsung meneteskan air matanya yang membasahi pipi sambil tangannya lemas menerima salam dari tanganku. Nandang juga melakukan hal yang sama seperti Baba. Maafkan kami, Baba. Badan Umi terlihat kurus, kulit-kulitnya merah, bahkan matanya sudah seperti kosong. Sejak tadi kakek pergi, Umi sudah tidak bisa mendengar, kek. Untungnya Idim datang dengan Budi. Takut terjadi. Lagi-lagi muntah darah keluar dari mulut Umi. Anehnya gelang gengge yang ada di saku celanaku kembali terasa dingin.
Secara tiba-tiba aku mencium darah segar yang keluar dari mulut Umi, bukan seperti darah manusia pada umumnya. Keluar dulu semuanya, tidurkan lagi Umi di bantal itu, Wicak. Mang Idim langsung melihat ke arah kakek, kepalanya langsung tertunduk. Nandang langsung turun dari kasur Umi, diikuti juga oleh Babah. Anehnya aku melihat berdirinya Budi terlihat tidak tenang. Gam, cepat ambil wudhu sekalian duhuran di kamar ini. Doakan Umi kamu. Iya, kek. Aku keluar kamar Umi juga. Di dalam kamar hanya Umi saja yang terbaring. Benar-benar hatiku sangat hancur ketika melihat kondisinya sekarang ini. Kalau Teh Dewi telepon angkat, bilang sudah di rumah Umi. Baba yang mendengar ucapanku dengan jelas sangat kesal tergambar jelas dari tatapannya. Kakek mengikuti langkahku ke dapur, langsung duduk di kursi yang berada di dapur. Sementara aku langsung mengambil air wudhu. Bacakan sebanyak mungkin amalan itu di dekat Umi kamu. Padahal cuaca hari ini benar-benar panas sekali, namun setelah mengambil air wudhu, badanku mendadak dingin. Setelah menganggukkan kepala, aku langsung diberikan sajadah, sarung dan kopiah oleh Nandang. Bismillah. 4 rakaat melaksanakan ibadah menghadap kiblat, hatiku benar-benar menangis. Setelah mengucapkan salam terakhir, perlahan aku duduk kembali di atas kasur langsung bersila. Mataku langsung terpejam, badanku langsung terasa sangat dingin. Aku hanya mengikuti apa yang diperintahkan kakek. Hafalan amalan aku bacakan terus-menerus, semakin lama badanku semakin ringan. Gelapnya mata terpejam semakin terasa sangat dalam. Nafasku terasa semakin ringan. Sudah tidak terhitung berapa kali aku baca amalan yang diberikan kakek. Dari mulai dibacakan oleh mulut sampai berpindah dibaca di dalam hati. Luas sekali. Hamparan tanah merah yang sangat luas, sepanjang mataku hanya melihat tanah merah seperti tanpa memiliki ujung. Jangan berusaha melawan. Semuanya tidak akan kembali seperti semula. Tidak ada yang bisa diselamatkan, sudah ada yang dikorbankan. Putus ikatan itu berarti akan ada nyawa yang menyusul. Seseorang dengan suara yang sangat berat dan serak aku dengar jelas masuk ke dalam telingaku. Ucapannya sangat jelas walaupun aku tidak benar-benar mengerti maksudnya ataupun artinya. Kepalaku seperti tergerakkan untuk mengangguk sedikit sekali. Terdengar nafas berat yang sangat panjang aku rasakan di belakang aku yang masih berdiri di ujung tanah merah. Aku melihat ke bawah. Jika kaki digerakkan ke depan, maka tanah merah itu pasti akan aku injak. Kepalaku berputar sangat pelan ke belakang. Meong Hideng. Bibirku bergetar. Aku hanya melihat bagian kakinya saja dengan kuku yang sangat panjang. Perlahan kepalaku bergerak ke atas. Hanya sampai pahanya saja aku bisa melihat perwujudan Meong Hideng yang sangat besar. Hanya diam tanpa bergerak. Anehnya perasaan takut itu tidak ada sama sekali. Ketika kepalaku kembali berputar, aku melihat kembali ke arah hamparan tanah merah. Sudah terlihat banyak sekali anak-anak kecil dan orang-orang dewasa yang sedang bermain sangat gembira. Aku mendengar suara Umi sangat jelas. Tiba-tiba badanku terasa bergetar beberapa kali. Mataku begitu saja terbuka, sementara dalam hatiku amalan masih aku bacakan. Umi, sakit Gam. Umi suaranya sangat pelan sekali sambil memegang perutnya. Tahan ya Umi, tahan. Ini Gam di sini. Umi hanya mengangguk saja. Tiba-tiba muntahan darah yang keras keluar dari mulut Umi. Darah yang sangat banyak, lebih banyak dari barusan ketika aku datang. Sontak pintu kamar terbuka dengan keras. Kakek, Mang Idim dan Nandang langsung masuk ke dalam kamar. Perlahan darah dari mulut Umi keluar begitu saja. Gam. Mang Idim langsung membaca ayat-ayat sambil membersihkan muntahan darah Umi. Jauh lebih banyak dari sebelumnya. Benar, ini bukan darah manusia. Ucapku dalam hati terus memastikan sambil mencium baunya mendekatkan pada hidung. Tiba-tiba bayangan anak kecil malam itu di halaman rumah kembali aku ingat. Hampir sama, bahkan persis sekali. Aku langsung turun dari kasur membiarkan Mang Idim dan Baba membersihkan Umi. Keringatku semakin banyak bercucuran hampir seluruh tubuh.
Aku duduk di meja makan, barulah Budi yang dari tadi tidak bicara membantu Mang Idim masuk ke dalam kamar Umi. Katakan, Kek, di mana Bukit Sasar itu? Kakek hanya menggelengkan kepalanya, tangannya menunjuk ke arah Budi dan Mang Idim. Mang Idim. Budi. Siapa sebenarnya Kek Budi itu? Keluarga semua keturunannya adalah orang yang begitu mengabdi pada buyut. Orang tuanya sudah meninggal ketika Budi masih anak kecil. Berbareng tidak lama istri Mang Idim juga meninggal. Budi diurus oleh Mang Idim yang saat itu Indra belum lahir. Sayangnya Budi begitu dicintai oleh bapaknya. Rasa sayangnya berlebihan hingga ilmu-ilmunya turun kepadanya. Di balik semua kekurangan Budi, sebenarnya tidak banyak orang mengetahuinya, Gam. Itu semua dari buyut Rusdi ilmunya. Itulah alasan Mang Idim sangat menghargai kakek dan kamu. Tapi Budi yang tahu betul tentang Bukit Sasar itu. Awalnya ingin aku tanyakan kenapa Budi yang tahu tentang Bukit Sasar itu. Namun tiba-tiba Mang Idim berjalan ke arah di mana aku dan kakek sedang duduk. Ini semakin parah, Kek. Budi dan Gama mending sekarang pergi saja. Mang, berikan aku satu jawaban. Apa nak, Gama? Maaf. Andai kata aku tidak bisa berkunjung ke Bukit Sasar dan tidak mengetahui apa tujuanku ke sana, apa yang akan terjadi? Budi yang masih berdiri langsung menggelengkan kepalanya berkali-kali, nafasnya semakin tidak tenang. Kek, katakan saja, Dim. Nagama selamanya tidak akan mempunyai keturunan. Lepas atau masih dengan Dewi, persetubuhan sah dan halal dengan Teh Dewi, ada ikatan darah dengan keluarga Suganda. Lebih dari itu, Umi akan dijadikan tumbal karena siapa saja yang menghalangi kelancaran persekutuan itu. Nyawa taruhannya, Nagama. Lihat sendiri barusan Umi seperti apa. Berarti Pak Suganda juga melakukan hal yang sama. Maaf, Nagama. Amang tidak bisa memastikan sejauh itu. Dewi tetap adiknya Lasmi. Anggap saja niatkan ibadah, Gam. Yang penting pergi dulu ke Bukit Sasar itu. Selebihnya nanti kamu tahu sendiri. Karena dari hasil ikhtiar kakek dan Idim sama, Gam. Hanya sebatas tempat itu. Tangan Budi langsung menepuk pundak Mang Idim. Kepalanya perlahan turun dan berbisik di telinga Mang Idim. Mang Idim hanya menganggukkan kepalanya saja, seolah paham apa yang dibisikkan Budi. Bukan hari yang tepat saat ini, karena Lasmi juga akan melakukan ritual di rumahnya itu. Apalagi Lasmi kaget sekarang melihat pintu dapur sudah ada yang membukanya. Malam ini juga sama. Tabuhan genderang sudah dipukul. Maaf, Nak Gama. Suami Rina benar yang kecelakaan. Di rumah sakit sudah jadi sasaran Lasmi. Itu yang barusan Budi katakan. Dadaku seperti ada yang memukul dengan keras. Andai detak jantung bisa berhenti, mungkin mendengarkan ucapan Mang Idim sudah berhenti jantungku. Apalagi Rina dan Wawan harusnya tidak masuk dalam masalah ini. Kepala Budi hanya mengangguk berkali-kali. Anehnya sikap kakek malah terkesan tenang menanggapi ucapan Mang Idim. Lagi-lagi Budi menundukkan kepalanya melakukan hal yang sama, berbisik namun jauh lebih sebentar. Teh Dewi bakalan aman, tapi Umi di sana yang tidak akan aman. Sudah ditukar Dewi dengan Umi. Malam ini selepas Isya harus berangkat.
Dari siang sampai sore aku hanya duduk di sebelah Umi di atas kasur, ditemani Nandang, sementara Budi tetap di meja makan, bedanya sekarang duduk bersebelahan dengan Mang Idim, berhadapan dengan kakek dan baba yang sampai saat ini tidak bicara denganku. Perasaan bersalah semakin aku rasakan. Malam itu Nandang dengar ada kayak suara injakan di dalam rumah, kayak raksasa kak, keras sekali. Terus Umi teriak kencang. Nandang lihat jam, inget jam 2 malam lebih. Kirain Umi kaget saja. Tak lama terdengar suara Sidik yang baru pulang sekolah. Aku dengar, terlihat langsung bersalaman dengan kakek, babah, Mang Idim dan Budi yang dari tadi kepalanya hanya menunduk. Kak, jangan berisik, ganti dulu bajunya cepat, ucap Nandang. Walaupun aku kaget, ternyata baru beberapa hari Nandang berubah dengan cepat sikapnya. Setelah itu paginya Umi tidak sadar kak. Puncaknya malam kemarin pas sesudah maghrib muntah darah. Aku langsung teringat kejadian kemarin sehabis maghrib, di mana Teh Dian dan Dewi yang kerasukan, juga segala kejadian aneh di rumah itu. Seolah tidak percaya, namun Nandang juga tidak mungkin berbohong, sementara kabar dari Dewi sudah tidak aku dapatkan sama sekali. Semua panggilanku tidak dijawab, pesannya aku kirim tidak dibalasnya, membuatku semakin cemas. Mau bagaimanapun Dewi tetaplah istriku. Waktu berjalan cukup cepat, apalagi Sidik dan Nandang saling bergantian menjaga Umi. Setelah ibadah sholat asar, aku hanya bersila di dekat ranjang Umi saja, tidak berpindah lagi, hanya memanjatkan doa pada Sang Pencipta. Gam, pada maghrib kamu sudah harus sampai di bukit itu. Barusan Mang Idim sehabis sholat berjamaah dengan Budi minta doa pada Umi sekarang. Kalau Dewi belum balas kabar, kirim saja pesan. Mau bagaimanapun Dewi istri kamu sekarang. Badanku langsung lemas, dari tadi berusaha menahan semua rasa bersalahku. Kini di hadapan seorang ibu yang aku panggil Umi, aku menundukkan kepalaku di kaki Umi, meminta segala perlindungan. Walaupun aku sudah tahu kakinya sudah tidak bergerak lagi, bahkan seluruh badannya seperti sudah lumpuh. Hanya nafas perlahan saja yang bisa aku dengar dengan jelas. Air mata sudah tidak bisa aku tahan menetes membasahi kaki Umi. Anehnya kaki Umi bergerak sangat pelan sekali, aku rasakan. Aku langsung bangun disaksikan oleh Sidik, Nandang dan kakek. Gama minta maaf Mi. Maafkan Gama. Doakan Gama. Gama tahu doa bisa menembus ruang bahkan waktu. Umi pernah bilang semua perasaan ibu sama. Sekarang ikhlaskan Gama pergi, untuk Umi dan untuk Dewi. Nandang, Sidik dan kakek yang mendengar jelas langsung terlihat sedih. Bismillah ya kak, ucap Nandang yang sepertinya sudah mulai paham dengan semuanya, kecuali Sidik yang hanya diam, dan itu cukup sangat wajar. Kak, ini handphone jangan sampai lupa. Sakit Umi parah Wi. Ini aku mau ikhtiar karena sudah tidak masuk akal secara medis. Kalau mau ke rumah ada kakek, baba sama adik-adik aku. Ini lagi siap-siap aku mau berangkat. Segera aku kirim pesan pada Dewi, kemudian memasukkan handphone di saku celana kiri. Baba begitu saja masuk ke kamar Umi menggantikan Nandang dan Sidik yang akan mandi sore. Bahkan tidak ada satu kata keluar dari mulut Baba padaku. Sabar, sudah biarkan saja. Memang Wicak Baba kamu seperti itu, sikap khawatirnya. Budi, ingat semua ucapan saya. Budi hanya mengangguk, langsung mencium tangan Mang Idim dan kakek. Mang, apa nanti aku bisa bicara sama Budi? Tidak yakin agama, tapi percaya saja Budi baik. Ini catat dulu di handphone Amang nomor Nagama. Biar ada apa-apa bisa langsung telepon, walaupun mungkin susah sinyal di sana. Budi langsung menyalakan motor tuanya, bahkan badannya yang tinggi terlihat motor itu terlalu kecil. Sini. Kalau tangan kanan kamu berat, semua darah terasa di pusat tangan, bacakan amalan dalam hati.
Hentakan kaki kanan kamu 3 kali. Kalau terdengar suara gelang gengge berbunyi seperti dipakai oleh meong hideng yang besar, abaikan saja. Artinya Ki Adi Gunarus di Langsamana sudah bersama kamu. Langsung saja gelang gengge dan kertas berisikan amalan terasa sangat dingin di pahaku. Seketika bulu pundakku berdiri. Mang Idim yang mendengar dengan jelas ucapan kakek langsung menundukkan kepalanya. Kek, itu bukan hanya sebatas cerita saja kan yang pernah kakek ceritakan padaku. 40 tahun gelang gengge itu bersama kakek. Kakek belum pernah mengalaminya, tapi murid-murid buyut kamu percaya hal itu sering terjadi di zaman buyut masih hidup. Benar begitu, Idim? Sumuhun, kek. Ampun Paralen, saya bukan mengesampingkan pencipta, tapi itu anugerah lebih yang diberikan pencipta pada Aki Langsamana. Aku hanya mengangguk saja, bahkan kepala Budi pun sama masih tertunduk. Setelah mencium tangan kakek dan Mang Idim yang seperti biasanya malah menundukkan kepala, aku pergi meninggalkan rumah dengan hanya menggunakan jaket seadanya saja yang sebelumnya sudah aku bawa. Di bawah sinar cahaya sore yang mulai kelihatan akan segera tiba, aku sudah berada di jalan dibonceng Budi yang mengendarai motor lumayan cukup kencang. Apalagi rambut panjang yang diikatnya tidak jarang mengenai wajahku. Ke arah mana ini, Bud? Namun Budi tidak menjawab, hanya menganggukkan kepalanya saja. Apalagi motor tua yang tidak mempunyai tenaga lebih untuk membawa beban aku dan Budi seperti sangat dipaksakan untuk berjalan kencang. Suara klakson mobil di belakang sudah berkali-kali aku dengar ketika aku melihat ke belakang. Namun sama sekali tidak aku kenal sebuah mobil berwarna hitam. Lagi-lagi suara klakson berbunyi, kemudian beberapa kali lampu mobil berkedip dari belakang. Minggir dulu, Bud. Aku sedikit berteriak lalu menepuk pundak Budi karena laju motor sedang dalam keadaan kencang. Budi langsung menepikan motor walaupun hampir saja terjatuh saking terburu-burunya. Anehnya kepala Budi langsung mengangguk berkali-kali lalu seperti memberikan kode agar aku mendekat pada mobil yang ternyata sama. Langsung menepi ke arah kiri bahu jalan yang untungnya cukup luas. Gam, astagfirullah, Rina, Gam ini penting. Tenang Rin, tenang. Atur nafas kamu dulu, biar bicaranya jelas. Wawan Gam suami aku kritis di rumah sakit, apalagi ketika Dewi dan Teh Lasmi pulang semakin parah. Anehnya medis juga angkat tangan tidak sanggup. Padahal maaf aku tidak menyalahkan Dewi dan Teh Lasmi datang ke rumah sakit. Sebelumnya Wawan keadaannya terus membaik. Ya Pak Gama, saya bapaknya Rina. Kami pulang dari Pak Kiai, hanya satu nama yang disebut dan suruh kami temui, yaitu Pak Gama. Siapa tahu bisa membantu suami anak saya. Aku langsung mencium tangan Bapak Rina, wajahnya penuh sekali dengan kecemasan. Tidak beda jauh dengan Rina anaknya. Aku langsung teringat semua ucapan kakek dan Mang Idim sebelum aku pergi. Apalagi malam ini juga suami Rina jadi pertaruhan ritual yang akan Teh Lasmi lakukan. Sementara Budi aku lihat terus-menerus melambaikan tangannya. Simpan nomor handphone aku, Rin. Ini aku juga lagi melakukan ikhtiar. Bisa nanti sekalian aku usahakan. Tapi tolong jangan sampai beritahu hal ini pada Dewi. Aku sebenarnya sedang mengejar waktu untuk sampai ke Bukit Sasar yang sampai saat ini tidak aku ketahui keberadaannya. Baik Gam. Berapa nomor handphone kamu? Bapak Rina terlihat cukup tenang dengan jawaban yang aku berikan barusan. Walaupun aku masih tidak percaya dengan saran Pak Kiai yang menyuruh Rina untuk menemui aku. Walaupun memang aku yakin akibat boneka coklat di rumah itu penyebab yang sedang Rina alami. Aku langsung menyebutkan nomorku bahkan 2 kali untuk memastikannya benar yang Rina masukkan ke dalam handphonenya. Aneh Gam, pokoknya semuanya di luar nalar. Sebelum kecelakaan ada anak kecil di belakang jok mobil nangis. Wajahnya hancur. Dagingnya aku lihat dengan jelas masih mengelupas penuh darah. Setelah itu Wawan dan aku lihat ke belakang, tiba-tiba aku tidak sadar. Sama dengan apa yang aku lihat malam itu. Ayo. Tiba-tiba Budi menepuk pundakku yang cukup membuatku kaget.
Baik Rin, sudah pokoknya jagain Wawan malam ini, jangan sampai ditinggalkan ya. Rina, Pak, mohon banget. Mohon maaf, aku harus pergi sekarang Rin. Cepat, waktunya tidak banyak. Ucap Budi sambil menarik tanganku. Anehnya tenaga Budi aku rasakan cukup besar, padahal dilihat dari tangannya sama sekali tidak berotot. Malah sebaliknya, Rina dan bapaknya terlihat sangat heran dengan tingkah Budi, sama seperti pertama kali aku melihatnya. Namun Rina sepertinya masih ingat Budi mirip dengan orang gila yang dilihatnya ketika kemarin siang berkunjung ke rumah. Sudah hampir 1 jam lebih aku dan Budi berada dalam perjalanan yang semakin jauh. Semakin tidak paham aku akan dibawa kemana oleh Budi. Jalannya bahkan tidak pernah sama sekali aku lewati, apalagi setelah jalannya hanya dijepit oleh pohon karet yang luas barusan aku lewati. Tidak ada lagi ucapan yang keluar dari mulut Budi, hanya 2 kali barusan ketika bertemu dengan Rina. Sudah hampir puluhan kali dari mulai aku mengajaknya bicara sampai aku teriak, Budi tetap saja membawa motor tua melaju dengan kencang. Bahkan di atas jalanannya sebenarnya tidak cukup bagus. Sore hari semakin menunjukkan keharusannya, hawanya sudah berubah semakin kuning. Aku melihat jam di tangan, tinggal 20 menit lagi azan maghrib berkumandang. Ini masih lama, Bud. Jalanan semakin jelek dan sudah jarang berpapasan dengan mobil ataupun motor dari lawan arah. Lagi-lagi ucapanku tidak dijawab oleh Budi. Anehnya rasa percaya pada Budi semakin aku rasakan. Tidak ada keraguan, apalagi Mang Idim dan kakek sudah menjamin hal itu. Sama sekali aku tidak melihat bukit atau gunung, sementara waktu maghrib sudah hampir sedikit lagi akan berkumandang. Mataku terus melihat ke sekitar. Benar tidak ada gunung ataupun bukit yang aku lihat. 1 buah jembatan besar tua sudah aku lewati bersama Budi. Di bawahnya air mengalir cukup deras sekali. Hanya ada leweng yang terhampar saja yang aku lihat sekarang. Tiba-tiba motor berbelok masuk ke dalam rumput-rumput hutan belantara untuk kedua kalinya. Bahkan aku dan Budi hampir terjatuh. Benar ini tempatnya, Bud? Benar, Kang. Budi menyimpan motor di antara pohon-pohon dan pasti orang yang melihat dari jalan tidak akan mengetahui ada motor. Anehnya suara Budi tiba-tiba berubah jauh lebih berat, tidak seperti suaranya yang beberapa kali aku dengar. Ayo cepat, sebentar lagi. Kalau sampai telat gagal sudah malam ini kita masuk ke Bukit Sasar. Aku masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Budi, masih merasa heran. Apalagi dari tadi aku tidak melihat gunung ataupun bukit. Aku berjalan semakin masuk ke dalam leweng yang mungkin tanpa ujung, karena apa yang aku lihat hanya pohon-pohon yang mungkin tanpa pemilik sama sekali. Saking banyaknya, apalagi cahaya sore yang menyoroti aku melalui celah-celah dedaunan di leweng ini semakin berganti dengan gelap malam yang akan segera datang. Di sana kita maghriban. Jalan sedikit ke arah sana ada sungai, Kang. Ucap Budi perlahan sambil menunjuk sebuah batu besar. Hanya ada 2 batu besar, tengah-tengahnya ada celah. Mungkin cukup untuk 4 orang saja. Sebentar, Bud. Siapa kamu ini sebenarnya? Aku semakin penasaran sambil mengatur nafas yang mulai capek, sementara keringat sudah bercucuran. Apalagi tidak membawa air sama sekali. Tenggorokanku sudah benar-benar kering. Duduk silakan, Kang. Budi menundukkan kepalanya yang kembali tidak menjawab ucapanku setelah membersihkan batu dengan dedaunan yang Budi ambil langsung dari pohon kecil. Budi duduk di sebelahku, matanya terus mengelilingi hutan yang semakin gelap. Aku melihat jam tua, bahkan sudah memasuki waktu azan maghrib. Cuma ada 2 sinyal. 4 jam berjalan ke arah Kulon, kampung saya lahir, Kang. Kampung Wetan Tilas Jaya. Orang-orang dulu zaman kakek saya dan bapak masih hidup, menunggu di kampung saya untuk masuk Bukit Larangan sebelum maghrib. Kenapa dari Kulon, Bud? Sementara nama kampung itu ada wetannya. Menyamarkan karena Bukit Sasar saking bahayanya, Kang. Semua orang paham dengan kampung Wetan Tilas Jaya. Apalagi di kampungku bisa terlihat jelas matahari akan turun. Ucap Budi sambil berdiri dari duduknya, matanya terus berkeliling di antara gelapnya menuju malam, kemudian berjalan ke arah samping leweng.
Aku hanya mengangguk saja mendengarkan ucapan Budi mengikuti kembali langkahnya yang sebenarnya cukup masuk akal. Walaupun nama kampung itu belum pernah aku dengar, termasuk Bukit Sasar yang masih menjadi pertanyaanku saat ini. Anehnya semakin berjalan terlihat sungai besar yang airnya cukup deras mengalir. Harusnya di tempat aku duduk terdengar suara air sungai ini, namun dari tadi sama sekali tidak aku dengar. Budi langsung melipat celana panjangnya, perlahan turun ke pinggir sungai, terlihat meminum langsung air sungai berkali-kali, lalu mengambil wudhu. Aneh. Sementara di belakangku terasa sekali banyak yang memperhatikan aku dan Budi. Jalu Kertajasa. Bapak angkatku Bah Idim menambahkan Budi, agar orang-orang yang mencari keturunan terakhir dari kakek saya tidak mencari dan menemukan saya. Saya keturunan dari Kuncen Bukit Sasar. Budi menundukkan kepalanya sambil berdiri di sampingku. Sekujur badanku langsung terasa bergetar mendengarkan ucapan Budi. Apalagi aku baru benar-benar tahu nama Budi saat ini. Menjawab kenapa Mang Idim dan kakek menyuruh aku untuk berangkat bersama Budi. Aku langsung turun perlahan ke sungai, airnya sangat dingin. Langsung saja aku melakukan apa yang sebelumnya Budi lakukan. Minum berkali-kali air sungai, setelahnya mengambil wudhu. Ayo, sini aku bantu. Aku panggil Jalu saja. Jangan Kam, tolong. Sudah, Budi saja. Terlalu banyak resiko dengan nama itu, apalagi kepanjangan nama itu. Tunggu, di sana lagi Kam. Saya siapkan daun-daun buat sajadahnya. Aku kembali duduk di atas batu kecil, hanya di bawah gelap yang tidak terlalu pekat menjadi cahaya penglihatan mataku sekarang. Beberapa balikan Budi mengambil daun-daun dihamparkan menjadi sajadah. Mari Kam. Budi langsung menjadi imam sholat. Sepanjang melaksanakan ibadah, aku berasa banyak sekali di belakangku berjajar manusia. Nafasnya terdengar sangat jelas sekali, seperti nafas Dewi ketika kerasukan malam itu. Setelah 2 kali salam aku ucapkan, aku benar-benar dibuat kaget. Sudah banyak berjajar sosok manusia di belakangku, dari mulai perempuan sampai laki-laki, bahkan anak kecil sekalipun. Dengan wajah yang pucat semua, namun wajahnya sudah hancur semua. Tidak ada yang utuh. Anak itu, Umi, Dewi. Astagfirullah. Sudah sampai kita Gam di gerbang masuk Bukit Sasar. Budi bersalaman mencium tanganku, sementara aku masih saja tidak tenang dengan tiba-tiba aku melihat semuanya. Di mana bukitnya, Bud? Jalan lurus ke sana selama masih menginjak daun, melihat pohon-pohon. Itu belum sampai, tapi rasanya untuk Gama tidak akan selama itu. Mereka di belakang hanya ingin disempurnakan, semua tertahan di sini. Aku mendengar suara Umi, Dewi dan anak kecil berbisik dekat sekali dengan telingaku. Pandangan Budi ke arah belakangku, dari raut wajahnya tergambar sangat cemas sekali. Suganda awal semua ini, Lasmi meneruskannya. Jangan sampai Dewi selanjutnya. Putuskan sekutu itu, Gam. Hanya yang satu darah dengan keluarga Suganda yang bisa melakukan itu. Kalau tidak bisa, mungkin kamu tidak akan bisa kembali. Budi, Bukit Sasar bukan sembarangan, Gama. Tapi ingat, Kilang Samana tidak ada negosiasi. Ingat saja orang-orang yang kamu cintai sedang menunggu kepulanganmu. Cepat pergi. Teh Lasmi berteriak sangat kencang sekali aku dengar. Budi seketika melihat ke arah di mana suara itu berada, begitupun hal yang sama aku lakukan. Budi, itu gambarannya, Gam. Lihat. Aku masih melihat di antara sosok-sosok yang berdiri. Wajah Teh Lasmi sangat jelas sekali aku lihat. Wajahnya sama hancurnya dengan sosok anak kecil yang beberapa kali memberikan gambaran di rumah. Jauh lebih hancur bagian wajahnya, dagingnya mengelupas. Merah darahnya sebagian sudah hitam pekat karena jarak yang tidak terlalu jauh di mana aku sedang berdiri sekarang. Tapi Bud, kenapa jadi seperti ini? Ini baru di gerbang Bukit Sasar. Sudah sana pergi. Jika kamu kembali tidak melihatku, berarti hal buruk terjadi. Namun sebaliknya,
Budi mendorong badanku perlahan, apalagi keringat di wajah Budi sudah bercucuran. Aku masih melihat semakin banyak sosok yang sudah mulai tidak jelas. Berkumpul makin banyak, apalagi perkataan Budi masih aku ingat. Bahwa Budi atau bernama asli Jalu itu masih keturunan Kuncen Bukit Sasar. "Ke depan, lurus!" Aku hanya mengangguk, apalagi kembali teringat bagaimana kondisi Umi di rumah, juga Dewi yang belum sama sekali menerima kabar. Hanya daun-daun setinggi betis saja yang sekarang aku injak, sementara pencahayaan benar-benar gelap. Beberapa kali aku melihat handphone, sama sekali tidak ada sinyal. Bukit Sasar adalah alam lain dari leweng ini. Sambil terus berjalan tidak tahu arah, hanya berusaha meluruskan langkah kaki saja. Suara daun-daunnya aku lewati tidak jarang aku dengar, juga angin-angin yang menghampiri pepohonan di sekitarku. Semakin terasa langkahku semakin jauh, namun tetap saja aku tekadkan niat semakin kuat. Sudah hampir setengah jam lebih aku berjalan, sementara pohon-pohon yang semakin besar sudah aku lihat. Namun sama sekali belum ada gambaran di mana Bukit Sasar itu berada. Apalagi yang menjadi patokanku, yaitu tanah merah yang luas sesuai apa yang pernah aku lihat sebagai gambaran. Rasa pegal aku rasakan di bagian kaki, apalagi cahaya memang benar-benar gelap gulita. Aku menggunakan handphone jadul sebagai pencahayaan, walaupun baterainya hanya tersisa 1 baris, tidak akan lama lagi mati. Keringat sudah memenuhi seluruh badanku, apalagi sekarang yang menjadi masalah adalah rasa haus yang datang kembali seperti sebelumnya. Habis lagi baterainya. Sambil melihat jam terakhir dalam handphone, pukul 19.00 malam ini, artinya sudah setengah jam kurang lebih meninggalkan Budi. Anehnya aku merasa bukan aku yang berjalan sekarang, tapi pohon-pohon di sekitarku yang bergerak dengan perlahan. Beberapa kali aku mengucek 2 mataku untuk memastikan apa yang aku lihat. Mungkin lelah sambil berjalan perlahan, kemudian duduk di salah satu akar pohon yang cukup besar. Tidak ada yang bisa aku lihat selain pohon dan gelap. Tidak ada yang bisa aku dengar selain suara angin yang semakin kencang menerpa daun-daun di sekitarku. Aku hanya memandang lurus ke jalan yang aku lalui. Di mana sebenarnya Bukit Sasar itu? Niatkan bukan karena kamu merasa hebat, tapi karena kamu punya tujuan baik. Tiba-tiba aku mendengar suara yang tidak tahu dari mana asalnya, apalagi kepalaku langsung bergerak mencari asal suara itu. Buyut. Namun sama sekali tidak ada jawaban lagi. Perlahan aku pejamkan mata. Apalagi angin-angin yang menerpa pundakku membuat beberapa keringat perlahan hilang. Bersamaan dengan sangat nyaman sekali angin ini aku rasakan. Sebentar lagi di depan ada banyak keroyang gentayangan. Tidak bisa kembali dari bukit ini. Selanjutnya kamu. Siapa kamu ini? Buka mata kamu. Ini aku. Dengan cepat aku membuka mata. Di hadapanku nenek tua di rumah bekas Teh Lasmi yang sudah pernah aku lihat. Wajahnya sudah sangat dekat dengan wajahku, sangat dekat. Air liurnya dari mulutnya bahkan aku lihat jelas. Kondisi badanku tersudutkan langsung ke arah pohon besar terjatuh dari akar pohon yang sebelumnya aku duduki. Anehnya wajah nenek tua itu perlahan berubah menyerupai Teh Lasmi sambil berjalan mendekat ke arahku. Mending kembali, masih ada pilihan anak muda. Nenek tua itu beberapa kali meludah ke tanah dengan jalannya yang bongkok. Aku melihatnya sangat jelas walaupun dari gelapnya malam. Nenek tua itu sama kagetnya denganku, bahkan langkahnya langsung berhenti melihat di sekitar memastikan suara yang tiba-tiba datang. Kepalanya terus bergerak secara perlahan mencari dari mana suara itu berasal. Tertawanya sangat kencang, namun anehnya bukan makin mendekat ke arahku, namun malah berputar badan nenek tua itu perlahan menjauh ke arah di mana jalan lurus yang akan aku lalui. Aku masih tidak percaya dengan kemunculan nenek tua itu yang kakek Dudui pernah bilang itu hanya kroco di Bukit Sasar ini. Nafasku masih tidak tenang, namun perlahan aku paksakan berdiri sambil mengelap keringat. Langkah nenek tua itu semakin tidak terlihat karena semakin menjauh. Yang jadi pegangan Suganda, jangan takut, semuanya sudah terlanjur.
Semuanya sudah dipertaruhkan. Bawa saya ke sana. Aku terus membacakan amalan yang sudah aku hafal sebagai bekal yang aku percayai. Apalagi aku yakin juga kakek Mang Idim dan Budi pasti sedang mendoakanku saat ini. Setelah tarikan nafas berkali-kali aku hembuskan dengan sangat panjang, aku kembali berjalan mengikuti langkah nenek tua itu. Sudah tidak ada lagi yang aku pegang, hanya gelang gengge yang ada dalam saku celanaku saja. Lagi-lagi aku mendengar suara gelang gengge yang harusnya berbunyi ketika aku melangkah dengan cepat atau berlari. Namun suaranya seperti mengikuti langkahku saat ini. Buyut Rusdi. Aku yakin Buyut sedang berada di belakangku walaupun sama sekali tidak pernah aku pastikan keberadaannya. Apalagi langkahnya seperti orang yang pincang sama dengan si Meong. Dalam keadaan terakhirnya aku ingat sekali. Makin jauh ini, aku mulai membaca dalam hati semua amalan yang aku hafal, meminta pertolongan juga dari Maha Pencipta alam dan segala isinya. Walaupun benar-benar tenggorokanku sangat haus sekali, membuat langkahku semakin lemas. Beberapa langkah aku berhenti berjongkok karena benar-benar lelah. Urat-urat di kakiku benar-benar terasa sangat keras. Ketika aku berhenti, suara gelang gengge itu kembali hilang. Aku pastikan melihat ke belakang, sama sekali tidak ada apa-apa. Hanya gerakan pohon yang anehnya terus bergerak sendiri. Hanya segala kesakitan Umi di rumah dan segala kejadian aneh yang terjadi menimpaku setelah beberapa hari menikahi Dewi menjadi tenaga aku untuk berdiri kembali walaupun baru 5 langkahku kembali berjongkok. Karena benar-benar terasa pegal, bahkan duduk di atas tanah. Badanku tertutupi oleh daun-daun yang makin tinggi. Kalau bukan karena ibadah yang sudah aku janjikan dalam hati menikahi Dewi, kesakitan Umi di rumah dan segala keanehan yang datang, rasanya tidak perlu aku ada di sini. Aku memegangi bagian kaki yang sudah sangat keras sekali, apalagi aku sudah kehausan. Mataku mulai melemah, beberapa kali aku usap karena keringat yang terus bercucuran. Apalagi gelapnya malam semakin pekat. Apa yang membuat kamu datang ke sini selain ingin melepaskan kutukan itu? Perlahan mataku terbuka setengahnya, bayangan setengah gelap sudah aku lihat. Namun anehnya sudah tidak ada pohon-pohon besar di sekelilingku. Minum ini. Siapa kamu? Penjaga Lasmi Suganda. Kamu tidak akan kembali lagi, Kama. Percuma kamu membawa Meong Hideng. Harusnya kalau mau, dari dulu Laksamana bisa menghancurkan tempat ini. Nyatanya tidak. Nenek tua itu memberikan aku minum. Anehnya tidak langsung aku minum yang berada dalam gelas bambu tua itu. Padahal aku sangat haus sekali. Nenek tua itu malah memainkan rambutnya. Seketika aku ingat kerasukan Dewi malam itu. Pahaku tiba-tiba panas sekali. Badanku terasa sangat dingin, padahal keringatku bercucuran memenuhi badanku. Perjanjiannya sudah bukan dengan yang lain yang dikorbankan darah dagingnya. Tiba-tiba raungan suara yang tidak pernah aku dengar hampir menyakiti telingaku. Saking besar dan tajamnya suara itu aku dengar. Nenek tua itu kaget sama denganku. Matanya saling bertatapan denganku. Siapa kamu ini sebenarnya? Cucu Laksamana? Nenek tua itu kembali berubah wujud. Wujud yang sama seperti sebelumnya, sambil dengan cepat mencekik leherku. Tenaganya bukan lagi gambaran dari wujudnya yang bungkuk dengan kulit tuanya. Malah sebaliknya, sangat kuat sekali cengkeraman di leherku. Aku yang sangat kaget langsung berusaha melepaskan cekikan tangan nenek tua itu. Jawab, anggukan kepalamu. Bahkan bau mulutnya sudah aku cium saking dekatnya, bau anyir darah. Raungan yang keras kembali aku dengar, sementara nafasku semakin terhalangi oleh cekikan tangan nenek tua, sambil berusaha menganggukkan sekuat tenaga. Suara gelang gengge makin keras, seperti ada langkah besar yang semakin mendekat. Seperti langkah binatang besar, namun tidak pernah aku lihat, sambil berusaha menahan cengkeraman tangan nenek tua yang mencekik semakin kuat. Semakin mendekat, namun nafasku semakin perlahan berkurang. Tenaga semakin melemah, apalagi cengkeramannya malah bertambah kuat. Anak sialan. Nenek tua itu berteriak dengan sangat marah. Urat-urat di wajahnya berubah semakin keluar. Mataku perlahan melemah. Beriringan dengan itu, aku seperti sudah menyerah.
Terdengar suara anak kecil yang lucu masuk ke dalam telingaku. Perlahan aku membuka mata. Cantik sekali. Seorang anak kecil sedang duduk di sebelahku sambil memegang boneka berwarna coklat. Sama dengan boneka yang pernah dibawa oleh Rina yang menyebabkan Wawan masuk ke rumah sakit akibat kecelakaan tunggal. Namun aku baru sadar ketika mataku disuguhkan oleh hamparan tanah merah yang sangat luas. Bahkan saking luasnya di ujungnya hanya ada satu pohon besar. Dalam keadaan gelap malam seperti ini, merahnya masih terlihat jelas. Ayo ke sana, Kak. Pengen pulang aku. Astagfirullah. Aku kaget karena wajahnya yang aku lihat cantik tiba-tiba sangat hancur dengan wajah yang penuh darah segar yang mengalir ke bajunya. Wajahnya begitu saja tersenyum ke arahku. Aku langsung tersadar, ingat terakhir aku hampir saja mati dicekik nenek tua, yang sekarang nenek tua itu malah melambaikan tangan ke anak itu. Kemudian dengan tetap tersenyum ke arahku, anak itu berdiri. Darahnya berjatuhan begitu berlari ke arah pohon besar yang berada di ujung. Bulu-bulu di lenganku berdiri begitu saja diikuti dengan bulu pundak dan napasku yang masih kaget. Aku disuguhkan sebuah pemandangan yang hampir sama dalam bayangan yang pernah datang padaku sebagai petunjuk. Kini aku melihatnya dengan sangat nyata. Meong. Anehnya aku langsung mencari di mana gelang gengge yang sudah tidak ada dalam saku celana. Karena kaget tiba-tiba gelang itu berada dan sudah menempel di leher Meong Ucing Hideng. Apalagi si Meong langsung berjalan di hadapanku terpincang-pincang sambil mengeluarkan suara dari gelang gengge yang menempel di lehernya. Namun anehnya semua sosok-sosok yang sedang bermain di tanah merah seketika berhenti, berbarengan dengan suara gelang gengge yang terus berbunyi. Si Meong langsung menolehkan kepalanya ke belakang ke arahku. Sudah sampai di bukit sasar tanah berem. Sambil perlahan berdiri mengikuti langkah si Meong, namun karena mual dan perasaan ingin muntah, mataku tidak melihat lagi ke kanan dan ke kiri. Karena tidak kuat melihat banyak sosok-sosok yang terdiam ketika si Meong melewati mereka semua. Satu pohon yang besar berdiri satu-satunya semakin dekat. Langkah kakiku semakin terasa pegal seperti kaki akan lepas dari badan. Namun tetap aku paksakan melangkah. Semakin mendekat, si Meong kucing hitam itu langsung terdiam. Suara gelang gengge berhenti, kepalanya langsung bergerak ke arahku, seperti menyuruhku untuk berjalan semakin mendekat menuju satu pohon yang aku taksir mungkin usianya ratusan tahun. Sangat tua sekali. Anehnya, leuweung yang sebelumnya aku lewati tiba-tiba berubah begitu saja menjadi hamparan tanah merah di bukit sasar ini. Si Meong Hideng beberapa kali kepalanya bergerak agar aku berjalan semakin dekat ke pohon tua. Sama sekali tidak memiliki daun, aku hanya menganggukkan kepala setelah tarikan nafas yang sangat panjang. Langkah kakiku gerakan perlahan. Anehnya pikiranku sangat ingat betul pada setiap kejadian yang ada di rumah Pak Suganda dan juga di rumah bekas Teh Lasmi. Semakin mendekat baunya semakin harum, bunga-bunga menusuk masuk ke dalam dua lubang hidungku sangat tajam. Terdengar kembali suara gelang gengge yang berbunyi perlahan mengikuti langkahku. Astagfirullah. Aku beristighfar sambil melihat beberapa sosok dengan perawakan yang besar penuh dengan bulu-bulu hitam. Hanya mata merahnya saja yang aku lihat berjalan ke arah belakang pohon besar terdengar jelas. Tanah yang sosok itu injak bahkan besarnya berukuran 5 kali lipat dari tubuh manusia pada umumnya. Seorang laki-laki tua berambut panjang hampir mengenai tanah saking panjang rambutnya yang tidak bisa aku lihat wajahnya dengan jelas. Mematung diam di sebelah pohon besar itu. Namun semakin aku mendekat sama halnya dengan sosok hitam besar. Setelah itu kepalanya tertunduk. Andai kata cahaya siang hari, mungkin semua sosok-sosok dari bukit sasar ini jauh lebih menakutkan. Aku sudah berhadapan dengan satu-satunya pohon tua yang sangat besar. Bahkan ukuran badanku hanya sebatas akar yang melingkari pohon yang sekarang ada di dekat hadapanku. Si Meong perlahan berjalan pelan, tetap sama mengeluarkan suara dari gelang gengge yang menempel di lehernya. Perlahan mendekat si Meong ke samping pohon besar, kepalanya terus bergerak, seperti sedang berkomunikasi layaknya manusia dengan manusia. Kaki yang terasa semakin pegal serta tenggorokannya semakin mengering membuat keadaanku benar-benar di ujung tanduk. Si Meong tidak lama berjalan ke arahku.
Dengan perlahan suara gelang gengge kembali aku dengar. Sekarang kepalanya dan matanya yang menyala berwarna kuning itu seolah menyuruhku untuk mendekat ke arah samping pohon tua itu. Aku berjalan kembali memaksakan kaki melangkah semakin mendekat ke arah samping pohon tua. Ketika sampai mataku benar-benar gelap hanya melihat pohon tua saja serta si meong yang diam tepat di mana posisiku sebelumnya. Bahkan posisi badannya sudah menempelkan badannya ke tanah. Tidak bisa membatalkan perjanjian yang sudah terikat. Darahnya sudah menyatu dengan nyawa. Perlahan dari lubang besar pohon itu keluarlah nenek tua dengan pakaiannya tidak asing. Bahkan aku langsung mengingat kejadian aku dicekik oleh tangan tuanya itu. Perlahan mendekat semakin jelas, namun hal yang tidak pernah aku lihat sekarang nyata di hadapanku. Wajahnya penuh dengan luka cakaran binatang yang mungkin ukurannya sangat besar sekali. Aku masih terdiam, badanku sangat lemas, tiba-tiba terjatuh duduk begitu saja. Apalagi pegal di kaki sudah terasa lepas dari bagian badanku. Dengarkan apa yang saya katakan. Tidak bisa lepas ikatan sekutu itu, Gam. Ucap nenek tua itu dengan darah di wajahnya yang semakin keluar karena wajahnya sudah sangat dekat denganku. Aku masih terdiam. Perasaanku berkecamuk, apalagi ini pertama kali melihat nenek tua dengan wajah yang semakin jelas. Namun darah dan suaranya benar-benar membuatku ketakutan.